Ini adalah klasifikasi dari Pilobothrium squali. Cacing ini memiliki panjang tubuh yang berukuran maksimal 10 cm dengan terdiri atas beberapa Proloctida. Bagian anterior tubuhnya terdapat 4 buah Filidia pada scolex dan dilengkapi dengan kait-kait, di mana bentuk scolex seperti daun telinga atau trompet yang memiliki tepi yang tipis dan lentur. Vagina cacing ini terletak di bagian dorsal uterusnya, serta telur cacing ini memiliki dinding yang tipis dan tidak mempunyai operkulum. Pada gambar nomor 4 merupakan saluran genital dari cacing ini. Pada gambar nomor 5 ialah Proloctida yang nampak pada bagian dorsal. Pada gambar nomor 6, Proloctida yang nampak pada bagian ventral. Sedangkan pada gambar nomor 7 yaitu merupakan scolex atau kepala dari cacing ini. Siklus hidup dari cacing Pilobothrium squali belum diketahui secara pasti. Namun, menurut Koch tahun 2018, paus mengeluarkan feses yang berisi telur Pilobothrium sp, di mana paus bertindak sebagai inang definitif. Lalu, di dalam air, telur akan menetas dan berenang bebas di perairan. Kemudian, akan dimakan oleh invertebrata seperti krustasea. Di dalam rongga tubuh krustasea sebagai inang perantara pertama, pengembangan menjadi proserkoid terjadi. Lalu, ikan telestoi atau cumi-cumi yang menelan invertebrata yang mengandung proserkoid merupakan inang perantara kedua. Cacing ini biasanya dapat ditemukan pada usus ikan. Krustasea kecil sebagai inang perantara pertama, kemudian ikan telestoi atau cumi-cumi sebagai inang perantara kedua, dan inang definitif seperti hiu, paus, maupun burung pemakan ikan. Ini adalah klasifikasi dari cacing di Pilobothrium latum. Cacing dewasa berwarna kuning keabu-abuan dengan panjang 3-10 meter dan memiliki lebih dari 3.000 buah segmen. Cacing ini memiliki Proloctida yang bagian anteriornya lebih lebar daripada panjang. Nah, di bagian posteriornya memiliki bentuk persegi. Proloctida sendiri adalah tempat di mana cacing ini untuk bereproduksi. Proloctida matang dengan uterus berisi banyak telur yang terletak di tengah menyerupai roset, lubang genitalia dan lubang uterus di tengah atas, sedangkan kelenjar vitalea dan testis tersebar di bagian lateral. Telur cacing ini berukuran kurang lebih 65 x 45 mikron dengan operkulum yang besar dan penebalan berupa penonjolan kecil di bagian posteriornya. Siklus hidup dari Pilobothrium latum dimulai dari fase pertama, yaitu bersama dengan feses penderita, maka telur cacing ini yang berada di dalam usus penderita akan dikeluarkan dari tubuh hospesnya. Selanjutnya pada fase kedua, telur akan berada di perairan. Dan pada fase ketiga, telur akan menetas menjadi larva Coracidium, serta pada fase keempat, telur akan dimakan oleh kopepod, dan di dalam kopepod pula, larva Coracidium akan berubah menjadi larva proserkoid. Kopepod sendiri bertindak sebagai inang antara pertama. Pada fase kelima, kopepod yang terinfeksi akan dimakan oleh ikan kecil. Lalu, larva proserkoid akan dilepaskan dari kopepod dan akan berkembang menjadi larva peroserkoid di dalam usus ikan kecil ini. Selanjutnya, pada fase keenam ini, ikan-ikan kecil tersebut akan dimakan oleh ikan-ikan predator atau ikan-ikan yang lebih besar. Pada fase ketujuh, terlihat manusia dapat terinfeksi jika memakan ikan mentah atau setengah matang. Nah, di fase ini, jika manusia tersebut terinfeksi, maka manusia tersebut bertindak sebagai inang definitif. Pada fase ke-8, larva pleroserkoid akan berkembang menjadi cacing dewasa dan tinggal di usus halus manusia. Nah, pada fase ke-9, cacing dewasa tersebut akan bereproduksi di dalam Proloctida, yang nantinya Proloctida akan melepaskan telur yang belum matang di perairan. Lalu, kembali lagi ke fase pertama. Cacing ini berpredileksi pada usus ikan. Cacing ini menggunakan dua inang, yaitu inang antara dan inang definitif. I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.